Media sosial merupakan salah satu cara komunikasi secara online. Media sosial ini memberikan pengaruh besar terhadap masyarakat. Pengaruh positif yang dapat dirasakan adalah memberi kemudahan dalam berkomunikasi dan dapat memberikan berita yang terkini. Namun, media sosial juga membawa dampak negatif. Salah satunya adalah penyebaran hoaks dan berita bohong. Maka dari itu, mari kita simak video ini agar kita tahu apa yang menjadi pengertian dari hoaks. Hoax. Tapi sebenarnya apa sih hoax itu? Hoax adalah usaha untuk menipu atau mengakali masyarakat untuk mempercayai sesuatu. Kata hoax berasal dari sebuah mantra hokus pokus yang biasa digunakan para pesulap di abad ke-16 atau semacam mantra abrakadabra. Jadi kayak pesulap, penyebar hoax mencoba membuat seseorang melihat suatu kebenaran menjadi kepalsuan atau sebaliknya. Masyarakat Telematika Indonesia pada tahun 2017 melakukan survei dan mencatat sebanyak 91,8% jenis hoax yang diterima responden berkaitan dengan politik dan SARA. Hoax-hoax ini paling banyak beredar di media sosial dan aplikasi chatting. Terus, dari 1.000 responden yang diteliti, sebanyak 30% menyatakan sulit untuk memeriksa kebenaran suatu informasi yang diterima antara hoax atau bukan. Lantas, bagaimana kita menghindari hoaks? Yuk kita simak langkah-langkahnya. Yang pertama, periksa data. Lagi ngapain sih, Bu? Ini Pak, ada berita vaksin COVID menyebabkan kematian. Bang, gitu ya, Bu? Iya Pak, ini mau kusir loh Pak. Oh, jangan dulu, Bu. Kenapa Pak? Periksa dulu datanya, Bu. Ntar hoax. Sebelum sebuah berita kita percayai, apalagi kalau kita ingin menyebarluaskannya, terlebih dahulu kita harus mengecek kebenaran datanya dari situs resmi lembaga yang berwenang, supaya kita tidak menyebarkan berita hoaks. Nah, itu kan, Bu. Saya juga bilang apa? Periksa dulu datanya sebelum dipercayai. Yang kedua, cek keaslian foto. Kak, tahu nggak vaksin corona dapat mengakibatkan kelumpuhan wajah loh? Mana sih? Iya, ini buktinya. Oh, kayak langsung percaya deh. Kita cek dulu keaslian fotonya. Saat ini, berita hoaks tidak hanya melalui tulisan. Untuk mendukung narasi yang mereka buat, ada kalanya menyertakan foto atau image untuk memperkuat berita palsu tersebut dengan tujuan memprovokasi. Jika kamu mendapatkan sebuah berita yang membuat kamu penasaran, sebaiknya cek dulu keaslian fotonya. Salah satu cara untuk mengecek keaslian foto adalah dengan menggunakan Google Image. Caranya, buka Google Image, klik ikon kamera, lalu upload foto yang ingin Anda tahu kebenarannya. Maka akan muncul foto yang sama dengan yang kita upload. Pilih berita tentang cek fakta dari kebenaran foto tersebut. Dari sini bisa kita simpulkan bahwa foto tersebut tidak ada kaitannya dengan vaksin COVID-19. Itu merupakan foto lama sebelum adanya COVID-19. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa berita tersebut adalah hoaks. Yang ketiga, mengikuti grup diskusi. Salah satu contohnya, kita dapat melakukan diskusi dengan teman-teman kerja kita. Kita dapat berdiskusi apa yang menjadi hoaks di kalangan masyarakat. Selain itu, kita juga bisa mengikuti forum anti fitnah, hasut, dan hoaks yang dibuat secara online. Yang keempat, hati-hati dengan judul yang provokatif. Berita hoax sering kali menggunakan judul yang sensasional dan provokatif. Misalnya langsung menuduh seseorang atau pihak-pihak tertentu.
Isinya pun bisa diambil dari situs berita media resmi, hanya saja diubah-ubah agar menimbulkan persepsi sesuai dengan kehendak pembuat hoax. Oleh karenanya, apabila kita menemukan berita dengan judul provokatif, sebaiknya Anda harus mencari berita serupa dari situs media resmi, kemudian bandingkan apakah isinya sama atau berbeda. Dengan demikian, setidaknya Anda sebagai pembaca bisa memperoleh kesimpulan yang lebih berimbang. Stop hoax. Contoh berita hoax dengan judul provokatif. Pemerintah secepatnya harus usir pekerja Cina karena sangat merugikan tenaga kerja lokal. Dari berita hoax tadi, sebenarnya mencomot berita dari Rakyat Merdeka Online atau RMOL atau Jawa Post Group. Judulnya adalah Yusuf Kala akui arus pekerja Cina rugikan tenaga kerja lokal. Dan yang terakhir, kita harus mencermati alamat situs. Berita hoax sangat merugikan apabila tidak dapat disikapi dengan baik. Salah satu cara untuk dapat menangkap berita hoax tersebut adalah apabila informasi tersebut berasal dari situs website, kita dapat mencermati alamat situs dari sumber informasi tersebut berasal. Apabila berasal dari situs yang belum terverifikasi Dewan Pers, misalnya dalam bentuk blog misalnya, maka informasi dari situs tersebut bisa diragukan kebenaran datanya. Untuk dapat melihat apakah situs tersebut bisa dipercaya, kita dapat memverifikasinya melalui situs Dewan Pers. Untuk informasi yang diperoleh dari website atau mencantumkan link, cermati alamat URL situs dimaksud. Apabila berasal dari situs yang belum terverifikasi sebagai institusi pers resmi, misalnya menggunakan domain blog, maka informasinya bisa dibilang meragukan. Menurut catatan Dewan Pers di Indonesia, terdapat sekitar 43.000 situs di Indonesia yang mengklaim sebagai portal berita. Dari jumlah tersebut, yang sudah terverifikasi sebagai situs berita resmi tidak sampai 300. Artinya, terdapat setidaknya puluhan ribu situs yang berpotensi menyebarkan berita palsu di internet yang mesti diwaspadai. Jadi, sebelum menyebarkan info atau berita, kita harus mencermati alamat situsnya terlebih dahulu. Jadi, itu dia 5 cara tangkal hoaks. Mari kita tangkal hoaks dari sekarang.